Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hidayat dan teman saya Agus Salim dan Zulkifli S. dari kelas Teknik A 2021, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, akan membawakan materi manajemen file. Saya sebagai pembaca materi pertama akan membacakan materi manajemen file. Manajemen file adalah suatu metodologi sekaligus struktur data yang diperuntukkan dalam menjalankan sistem operasi pada suatu komputer dengan tujuan untuk mengatur serta mengorganisir seluruh file yang tersedia dalam disk maupun partisi disk. Adapun konsep manajemen file yaitu file dan direktori. Overview berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang saling berkaitan dan diberi nama serta disimpan di penyimpan sekunder. Elemen informasi dalam berkas tersusun dengan struktur. Tanpa struktur hanya urutan byte atau word. Struktur rekor sederhana merupakan lines, ukuran tetap, ukuran berubah. Adapun yang struktur kompleks seperti dokumen yang terformat. Ada bermacam jenis file, masing-masing menyimpan jenis informasi yang berbeda dan diberi penamaan atau ekstensi. Contohnya seperti ini. File type seperti executable, ekstensinya itu seperti exe, com, bin, atau non. Lalu, tipe file object, ekstensinya itu obj dan o. Tipe file source code, ekstensinya seperti c, cc, java, pas, asm, atau a. Tipe file batch, ekstensinya bat dan sh. Untuk tipe file yang berisikan teks, ekstensinya itu txt atau doc. Untuk tipe file word processor, ekstensinya wp, text, rrf, dan doc. Tipe file library, ekstensinya lib, a, so, dll, mpeg, mov, dan rm. Tipe file print atau view, ekstensinya seperti arc, zip, atau tar. Tipe file seperti archive, ekstensinya itu arc, zip, dengan rar. Untuk tipe file multimedia, ekstensinya itu mpeg, mov, dan rm. File-file yang ada di disk bisa diakses secara pertama sekuensial atau akses secara berurut. Penulisan dan pembacaan file hanya bisa dilakukan secara berurut dari awal ke akhir, terutama pada sequential access device, namun bisa diimplementasikan pada random access device. Contohnya itu tape magnetis. Lalu ada direct access, atau akses secara langsung. Penulisan dan pembacaan file bisa dilakukan dengan melompat langsung ke lokasi yang dikehendaki. Hanya bisa pada random access device. Contohnya pada flash disk atau cakram magnetis. Lalu, index access atau akses lewat indeks. Penulisan dan pembacaan file dilakukan dengan referensi dari suatu list yang berisi pointer. Media penyimpanan berkas. Berkas disimpan pada media penyimpan sekunder. Contohnya, floppy disk, hard disk, cakram optis CD-ROM atau CD-RW, DVD-ROM atau DVD-RW. Unit alokasi terkecil pada berkas, blok. Lalu, pengorganisasian berkas. Direktori adalah kumpulan notes atau simpul-simpul yang berisi informasi tentang semua files di disk. Manfaat bagi penggunanya yaitu agar lebih tertata filenya dan lebih mudah dan cepat diakses. Contohnya itu SO Windows ke directory. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan materi selanjutnya kepada saudara Zulkifli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli S. Di sini saya akan melanjutkan bacaan dari saudara Nur Hidayat. Pengorganisasian berkas. Selain organisasi berkas, organisasi direktori juga perlu diatur dalam media penyimpan. Direktori disimpan di media penyimpan dengan cara yang sama dengan berkas. Bedanya, direktori memiliki struktur khusus yang hanya dapat ditangani oleh rutin SO. Atribut berkas meliputi nama, tipe, lokasi, size atau ukuran dari berkas, proteksi atau keamanan akses, time, date, dan user identification. Tujuannya yaitu informasi dari berkas termasuk lokasi berkas tersimpan dalam direktori, pengaksesan terhadap berkas menjadi lebih cepat,
Membuat kumpulan berkas yang banyak dapat tersusun rapi sehingga user mudah mengingat. Operasi pada berkas dapat dilakukan oleh program, aplikasi atau lewat aplikasi Shell. Shell yaitu aplikasi interaktif yang memberikan antarmuka bagi user untuk mengakses layanan yang memberikan sistem operasi. Contohnya pada Windows yaitu Explorer dan CMD, di Linux yaitu Bash. Operasi terhadap berkas antara lain membuat dan menghapus berkas, membuka suatu berkas, membaca dan menulis berkas, melompat ke suatu posisi, mengubah nama berkas, mereset berkas, menutup berkas, membuat dan menghapus direktori, mencari berkas, melihat isi direktori, mengubah nama direktori. Teknik-teknik untuk pencatatan ruang kosong: 1. Bit vektor, 2. Linked list, 3. Grouping, 4. Counting. Teknik bit vektor yaitu menggunakan 1 bit untuk menyatakan kosong tidaknya setiap alamat blok media penyimpan. Jumlah bit sama dengan jumlah blok logika media penyimpan. Pencarian ruang kosong secara cepat. Kelemahannya yaitu butuh ruang tambahan untuk pencatatan bit vektor. Yang kedua, teknik linked list, yaitu dengan menggunakan blok-blok kosong di media penyimpan untuk menyimpan pointer atau alamat. Blok kosong berikutnya, blok kosong terakhir akan mencatat pointer yang tidak valid sebagai penanda akhir blok yang kosong. Menghemat penggunaan ruang khusus. Kelemahannya yaitu jika terjadi kerusakan pada salah satu blok kosong, maka pengelolaan ruang kosong menjadi terganggu. Yang ketiga, teknik grouping, mengumpulkan informasi alamat blok kosong ke blok kosong pertama. Alamat blok kosong pertama perlu dicatat secara khusus pada struktur SO. Teknik ini mengatasi kelemahan dari teknik linked list. Yang keempat dan terakhir yaitu teknik counting, memperhitungkan rangkaian blok-blok kosong yang kontinu sebagai suatu segmen. Setiap segmen dicatat alamat blok kosong pertamanya dan jumlah blok kosong yang mengikutinya. Informasi segmen dicatat pada tabel khusus. Sekian dari saya. Selanjutnya saya teruskan ke saudara Agus Salim. Selanjutnya, mengenai pengelolaan alokasi berkas. Nah, berkas informasi ruang kosong juga perlu diperbarui setelah terjadi alokasi berkas. Dan ada berbagai cara mengalokasikan sebuah berkas. Yang pertama itu alokasi berurut, kemudian ada alokasi berantai, dan alokasi berindeks. Alokasi berurut atau contiguous allocation. Pada pengalokasian ini, file diletakkan pada lokasi disk yang berdampingan secara logika. Ini bisa diterapkan pada pengaksesan file secara berurut maupun langsung. Adapun kelemahan alokasi ini, yaitu alokasi menjadi sangat tidak fleksibel karena harus mendapatkan segmen ruang kosong yang dapat menampung seluruh data berkas. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar ini. Nah, jika kita memiliki 10 file yang ingin dialokasikan, maka ruang kosong harus tersedia yaitu 10 ruang kosong secara berurutan. Jika ruang kosong terpisah-pisah seperti gambar, ada 2 ruang kosong kemudian berisi kemudian kosong lagi, maka itu tidak akan bisa. Itulah alasan mengapa alokasi ini tidak fleksibel. Kemudian alokasi berantai atau linked allocation. Pengalokasian ini, file diletakkan pada lokasi disk yang terpisah secara logika dan tersambung secara linked list. Alokasi ini hanya bisa diterapkan pada pengaksesan file secara berurut. Kelemahannya yaitu kebutuhan ruang kosong yang lebih untuk menyimpan pointer ke blok alokasi berikutnya. Kemudian ada kesalahan data pada salah satu blok dapat membuat kerusakan pada informasi pointer sehingga menyebabkan pengaksesan ke blok lain
dari berkas tidak dapat diperkirakan. Ilustrasinya seperti gambar. Setiap file saling terhubung antara satu sama lain. Jadi jika tersalah satu file mengalami kerusakan, maka file yang lain akan terpengaruh. Kemudian alokasi berindeks atau index allocation. Pengalokasian ini, file dipecah atas blok yang sama besar dan dialokasikan di lokasi disk yang terpisah secara logika. Alokasi dicatat di suatu blok indeks yang berisi nomor-nomor blok disk yang dialokasikan untuk blok-blok dari file. Pengaksesan file dilakukan lewat blok indeks tersebut. Lokasi ini mirip dengan sistem PG. Kelemahannya itu kebutuhan ruang tambahan untuk blok indeks. Jika berkasnya sangat besar, maka kemungkinan diperlukan lebih dari satu blok indeks dan penanganannya menjadi lebih rumit. Kemudian proteksi berkas. Nah, untuk data-data yang bersifat rahasia, perlu adanya pembatasan akses. Ini seperti misalnya kita memiliki sebuah file atau data yang bersifat pribadi, dan makanya kita melakukan pembatasan akses file tersebut agar tidak semua orang dapat mengaksesnya. Ada beberapa mekanisme proteksi yang sering dipakai. Yang pertama ada proteksi menggunakan password, kemudian ada proteksi dengan daftar kontrol akses. Proteksi berkas menggunakan password. Proteksi ini dilakukan dengan memberikan suatu password kepada sebuah file atau data untuk setiap berkas yang disimpan. Kemudian proteksi dengan password. Proteksi ini dilakukan dengan memberikan suatu password untuk setiap berkas yang disimpan. Proteksi ini cukup bagus untuk berkas yang bersifat pribadi dengan jumlah yang tidak banyak. Jika jumlah berkas yang butuh proteksi sangat banyak, cara ini tidak akan efisien. Kemudian proteksi berkas dengan list atau daftar kontrol akses. Proteksi ini dilakukan dengan membuatkan suatu daftar kontrol akses untuk setiap berkas dan disimpan pada rekaman direktori. Ini merupakan ilustrasi dari proteksi berkas. Kemudian backup dan recovery. Nah, kemudian ada beberapa mekanisme untuk mendeteksi dan memulihkan berkas. Yang pertama itu dengan pemeriksaan konsistensi data. Pertama, sistem operasi akan memeriksa. Yang pertama itu pemeriksaan konsistensi data. Sistem operasi akan memeriksa apakah terjadi kerusakan pada berkas sebelum program dijalankan. Umumnya, sistem operasi akan mencegah eksekusi berkas jika isinya sudah berubah secara tidak wajar. Kemudian backup dan pemeliharaan berkas. Backup merupakan pindaian berkas ke media penyimpanan lain sebagai cadangan dan digunakan untuk memulihkan berkas jika terjadi kerusakan pada berkas aslinya. Misalnya jika kita menyalin file atau data ke dalam Google Drive atau USB, itu akan berguna jika suatu waktu file dalam komputer kita rusak, sehingga kita bisa mengambil file dari Google Drive tersebut. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.